Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Ibu Diana, Diana Putri Maria. Bagaimana kabar anak-anak semester 4? Semoga sehat selalu. Untuk hari ini, kita akan membahas materi bab 7 berkaitan dengan jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Materi bab 7 ini sangat sesuai dengan apa yang kita hadapi saat ini, penyebaran virus corona yang mengharuskan kita untuk belajar, bekerja, dan berdoa dari rumah. Untuk sumber pembelajaran yang Ibu gunakan di sini adalah buku geografi, penerbit Erlangga, kelas 2, kelompok peminatan, yang sudah kita gunakan selama ini. Untuk kompetensi dasarnya atau KD-nya 3.7 menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Ini untuk pengetahuannya. Sementara keterampilannya 4.7 membuat sketsa, dena, peta atau video tentang potensi bencana dan penanggulangannya. Oke, kira-kira tujuan apa kita mempelajari materi bab 7 ini? Tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Kedua, memahami siklus penanggulangan bencana alam. Ketiga, menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Yang kelima, menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Dan yang terakhir, 6. Menerapkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Lanjut, ya ini berkaitan dengan corona. Oke, untuk pertemuan pertama yang kita bahas di sini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Yang kedua, memahami siklus penanggulangan bencana alam. Ya, setelah kita mengetahui jenis-jenis bencana alam, kira-kira bagaimana siklus atau cara untuk menanggulangi bencana alam tersebut. Dan yang ketiga adalah menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Jadi untuk kali ini ada 3 poin pokok yang kita bahas. Oke. Lanjut materi pertama, A. Jenis dan karakteristik bencana alam. Jadi, apa itu bencana alam? Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, maaf di sini tidak terketik, tentang penanggulangan bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu untuk pengertian bencana alam. Selanjutnya kira-kira bagaimana cara untuk menanggulangi bencana alam tersebut? Di sini ada istilah mitigasi. Apa itu mitigasi bencana alam? Mitigasi bencana alam adalah upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi risiko bencana sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil-kecilnya. Oke, di sini bencananya itu bisa mengakibatkan korban jiwa. Jadi dengan adanya mitigasi bencana alam ini bisa mengurangi korban jiwa dan juga kerugian harta benda, bahkan dampak psikologis tadi. Oke, kita lihat di sini ada gambar anak kecil yang melindungi diri ketika terjadi gempa ya. Jadi ini salah satu upaya mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Apabila kita berada di dalam rumah ataupun di dalam sekolah ya, di ruang kelas, kita bisa melindungi diri ketika terjadinya gempa dengan bersembunyi di bawah meja. Itu salah satu upaya untuk melindungi diri dari bencana gempa. Oke, selanjutnya kita lihat jenis-jenis bencana alam.
Untuk bencana itu dibagi atas 3 jenis. Di antaranya yang pertama adalah bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Kita akan menguraikan secara singkat untuk jenis bencana ini. Oke, yang pertama, bencana alam. Bencana ini disebabkan oleh alam. Contohnya di sini adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nanti sebentar akan dijelaskan. Sementara yang kedua, bencana non-alam, itu berarti bencana yang diakibatkan oleh fenomena non-alam. Contohnya di sini adalah epidemi atau wabah penyakit yang saat ini kita alami. Terus yang kedua, kegagalan teknologi. Dan yang ketiga, kegagalan modernisasi. Dan juga yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial ini diakibatkan oleh interaksi antar manusia. Contohnya di sini adalah konflik antar komunitas masyarakat dan terorisme. Sebentar kita akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang bencana-bencana ini. Oke, yang pertama bencana alam. Oke, bencana alam ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kalian bisa membacanya pada buku Paket Erlangga halaman 364 sampai 372. Untuk menambah referensi kalian juga bisa membaca pada buku sumber lain yang berkaitan dengan materi bencana alam ini. Kita langsung saja. Untuk bencana alam yang pertama adalah bencana alam geologis. Bencana alam geologis ini adalah bencana yang berasal dari alam, khususnya karena ada aktivitas dari tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Kalian bisa lihat dari gambar ini, contohnya di sini adalah letusan gunung api, tanah longsor, dan juga peristiwa apa ini? Ya, tsunami. Oke, yang kedua adalah bencana alam klimatologis. Ya, kalian bisa lihat dari gambar ini, bencana klimatologis itu disebabkan oleh perubahan cuaca. Jadi apabila perubahan cuacanya itu sangat drastis, bisa mengganggu tatanan kehidupan sosial manusia maupun lingkungannya. Di sini salah satunya adalah angin topan atau puting beliung ya. Terus yang kedua itu ada gambar bencana banjir dan juga kekeringan. Dampak dari kekeringan itu yang paling parah adalah kebakaran hutan. Selanjutnya yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini berasal dari luar bumi. Contohnya di sini adalah, ya, betul sekali, jatuhnya meteor ke bumi. Oke, itu untuk bencana alamnya. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini, Ibu sudah menyiapkan beberapa video untuk sumber belajar kalian, yaitu ada video Krakatau, terus ada bencana alam terbesar di tahun 2019, dan juga ada video potensi bencana alam di wilayah Indonesia dan mitigasi bencananya. Jadi video ini bisa kalian tonton setelah kalian memahami tentang materi ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang 3 jenis bencana alam tadi. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Ya, di sini ada bencana alam geologis terjadi sebagai akibat dari proses